Aries, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngedukung channel ini dan juga sudah subscribe hingga pada akhirnya saya mendapatkan 10.000 subscribers. Ya, uh, maaf sekali juga buat kalian untuk readingan 3 bulan ini saya agak telat karena berhubung ada ya urusan keluarga begitu, dan ya semoga ini tidak mengecewakan kalian ya. Terima kasih buat kalian yang selalu kembali ke channel saya ini ya, berkunjung kembali, dan kedepannya juga ya saya harap bisa begitu gitu. Dan ya semoga reading saya ini sangat-sangat membantu kalian untuk melihat ke depan bagaimana energi kalian, dan itu akan bisa ya bermanfaat buat kalian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kalian inginkan, kira-kira begitu. Oke, by the way nih, untuk masalah subscribernya, saya janji nih kalau ada saya dapat 20.000 subscriber, saya akan giveaway buat setiap zodiak ya. Per zodiaknya akan ada satu orang yang beruntung, saya akan meramal free gitu ya. Oke, ditunggu aja, disebar-sebarin, atau ya jangan lupa bagi kami yang baru pertama kali hadir atau yang rajin banget nih hadir di channel saya, yang mudah-mudahan memang kamu beruntung nanti ke depannya gitu. Oke. Untuk Aries bulan Juli, Agustus, September ya. Oke, untuk Juli, Agustus, September bagaimana perjalanan asmara kamu? Saya kebetulan nih untuk decknya yang pertama saya sudah shuffle duluan ya untuk menghemat waktu ya, tetapi tidak akan mengurangi tidak akan mengurangi keterbukaan dari readingan ini terhadap energi kamu ke depan gitu ya. Oke, saya melihat ada di sini stabilitas, rencana-rencana ambisius yang ingin kamu lakukan gitu ya, yang ingin kamu lakukan, dan ya saya rasa ini sudah berjalan ya, karena ini kan dimulai dari bulan Juli ya. Ada rencana-rencana yang sudah kamu jalankan ini di sini, dan kamu mau memanfaatkan peluang yang ada ya. Dan ya untuk menjalankan rencana-rencana ini butuh kesabaran, ketabahan hati, karena sepertinya ada hambatan, sepertinya ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, sepertinya ini nggak mungkin gitu, sepertinya ini susah, tidak ada jalan keluar gitu ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya ada keinginan untuk menikah nih, untuk baikan gitu ya dengan mantan ya. Saya lebih melihat ini kebaikan ke mantan gitu ya. Ini The Emperor, energi kamu sendiri ya. Kamu butuh kesabaran nih di dalam menghadapi problematik di dalam hubungan kamu dengan seseorang di sini gitu. Kamu ingin adanya perubahan yang dahsyat, ada perjalanan asmara kamu ini ke lembaran baru, sesuatu yang baru gitu ya. Ada sepertinya ada kejadian atau peristiwa tiba-tiba nih nanti sekarang ini mungkin sudah terjadi ya di hubungan kamu ya, tapi kamu belum tahu nih mau bertindak, belum yakin untuk bertindak. Beberapa di antara kamu ada yang ingin balikan gitu kan, tapi nggak yakin mau balikan apa enggak nih gitu ya. Ada yang berantem, ada yang kacau balau nih hubungannya nih gitu ya, miscommunication ya. Ada ketidaksabaran, ada juga seperti hambatan yang memblokade hubungan kalian ini gitu ya. Ada berupa rahasia, ada berupa misteri di dalam hubungan ini yang kalian sama-sama tidak tahu gitu ya. Kamu dan dia tidak tahu gitu. Dan sepertinya ya ini yang membuat adanya kendala di dalam hubungan kalian ini gitu. Padahal di sini saya lihat ada keinginan untuk menikah ya. Ya, ada wedding di sini, ada keinginan untuk mengakhiri masa lajang kalian di sini ya. Iya, kalian mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau di dalam pacaran itu kan ada aturannya, pacaran dulu, tunangan dulu, habis itu menikah gitu ya. Kunjungan ke keluarga dulu gitu ya kan. Seperti ya ada yang menjalankan adat ya,
menjalankan ritual-ritual dulu. Nah, ini membutuhkan banyak prosesi, membutuhkan banyak biaya gitu ya. Dan ini sepertinya menjadi kendala, seperti tidak ada jalan keluar. Ada hal-hal yang belum bisa kalian pecahkan di sini gitu ya. Ya, awalnya nggak bisa pecahkan gitu, tapi di sini sepertinya sudah terbuka energinya dan keinginan untuk rekonsiliasi itu ada gitu. Awalnya ini belum terpecahkan di sini nih, gitu ya. Ada Eight of Swords di sini. Tapi dengan kesabaran kalian, ketabahan untuk memahami satu sama lain di sini, saya melihat adanya rekonsiliasi ya. Sepertinya beberapa dari kalian saya melihat lebih mengikuti perjalanan energi kalian itu apa tuntunan dari yang kuasa gitu ya, kalian ikutin aja gitu. Sepertinya ada naluri di sini gitu ya. Kalian ikuti aja alurnya gitu, alur ceritanya gitu. Dan ya pada akhirnya ya kamu dan pasangan kamu di sini baikan gitu. Beberapa di antara kamu di sini ada yang menikah gitu ya. Iya, ada soul connection di sini antara kamu dengan pasangan kamu, walaupun ada tantangan di sini nih gitu. Oke, untuk Eight of Swords ada energi Gemini, Libra sama Aqua di sini ya. Oke. Untuk bulan Agustus saya melihat di sini ada The Magician ini ya. Ada sepertinya keterkaitan dengan keluarga, hubungan keharmonisan dengan keluarga ini. Sepertinya hubungan kamu ini seperti yang saya katakan tadi ya, karena ini kan mau mengarah ke pernikahan nih, ke hubungan yang lebih dekat gitu ya. Ada yang belum mau menikah tapi sudah dekat sama keluarga satu sama lain gitu ya. Dan ya ini kenalannya sepertinya cepet banget gitu ya kan, satu sama lain gitu, langsung cepet kompak gitu. Dan ada The Chariot ya, ini perjalanan tapi ada tantangan di sini lagi. Saya lihat ada sesuatu yang memblokade kamu, seolah-olah merasa banyak beban di hubungan ini, dan beban ini membuat kamu nggak tahu mau melangkah ke arah mana gitu. Beberapa di antara kamu juga saya melihat sepertinya banyak hal-hal yang kamu ingin lakukan di hubungan ini gitu, tapi kamu nggak tahu mau melangkah dari mana gitu ya kan, dan kamu belum yakin nih mau ngambil jalan dari mana, ambil keputusan dari mana gitu, solusinya dari mana, seperti itu ya. Ada The World, ada di sini perubahan ya, perubahan energi, ada peluang-peluang di sini, ada rezeki di sini. Semesta mendukung apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan selama ini di hubungan kamu dengan seseorang ini nih gitu ya. Ya, walaupun sebelumnya ada rintangan, ada seperti hambatan, hal-hal yang membuat hubungan kalian ini seperti stop gitu ya, pause gitu untuk beberapa saat gitu ya. Dan ya karena adanya di sini keterikatan, ya cinta yang sangat wow, melekat seperti magnet dia. Ini nggak bisa lepas sepertinya gitu ya. Kamu merasa bahwa ya saya ini nggak bisa lepas nih sama dia, saya udah cinta mati banget nih sama dia, saya nggak bisa sepertinya cepat move on ini nanti kalau misalnya berpisah dengan dia gitu. Jadi kamu introspeksi pada saat yang bersamaan nih, kamu menyadari kamu nggak bisa lepas dari dia, dan ini adalah momen-momen kamu mengintrospeksi diri kamu. Kenapa sih kamu nggak bisa lepas dari dia gitu ya kan? Kenapa sih kamu sangat terpikat dengan dia gitu, si sosok dia ini nih gitu ya. Ada energi Two of Cups ya, ada energi Two of Cups juga di sini yang berenergi Scorpio, Cancer sama Pisces ya. Oke. Ya, kamu di bulan September ini saya melihat bahwa kamu lebih ingin menjalani hidup kamu itu ya lihat ke depan lah gimana gitu ya kan. Jalani aja lah gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kamu mengikuti alur cerita perjalanan hidup kamu itu seperti dituntun gitu ya, berdasarkan tuntunan Tuhan atau tuntunan kata hati kamu di sini ya. Kamu jalani aja kemana alurnya hubungan ini gitu. Tapi yang pasti di sini keinginan kamu untuk rekonsiliasi
untuk bersatu, untuk terikat ke jenjang pernikahan itu sangat kuat di sini gitu ya, karena ada di sini hasrat, ada ketertarikan, ada magnet di sini yang nggak bisa membuat kamu lepas dari sosok si dia ini nih. Justru hambatan-hambatan ini yang membuat kamu frustasi. Kamu merasa seperti tidak ada jalan keluar, kamu merasa memikul beban yang sangat besar gitu ya. Kamu merasa seperti jalan keluar itu nggak ada gitu. Kamu seperti nggak bisa melangkah nih gitu. Ya, ada rencana-rencana yang sudah dibuat, ada pertemuan gitu ya dengan keluarga si A, si B gitu ya, satu sama lain gitu. Nah, ini untuk ngedesain atau men-settle ini nih gitu. Ada kebingungan gitu, ada seperti hambatan di diri kamu sendiri gitu. Saya lihat di sini ya. Dan ada energi Capricorn juga di sini saya lihat ya. Iya, kamu di sini lagi berimajinasi ini. Di bulan Agustus ini saya lihat, gimana ya kalau misalnya kira-kira saya ini putus dengan dia gitu, sanggup nggak saya ya gitu. Ya Aries, iya, sepertinya nggak sanggup lah gitu. Gimana kalau misalnya saya putus sama dia ini nih, padahal gara-gara ada orang ketiga nih gitu yang lagi dekat gitu ya. Di sini saya lihat sepertinya ada kayak seperti imajinasi, seperti keinginan gitu ya, bisikan-bisikan yang masuk ke telinga kamu gitu kan. Ada menghadirkan orang ketiga, baik itu kamu sendiri yang menghadirkan di hubungan ini atau kamu khawatir nih kalau pasangan kamu itu akan menghadirkan sosok ketiga di hubungan kalian ini nih gitu. Nah, kamu ngebayangin dampaknya ini nanti gimana gitu, nggak sanggup nggak aku ya gitu ya kan. Kamu ngerasa bahwa aduh saya udah bekerja keras nih untuk ini gitu, untuk hubungan ini, untuk ngejaga hubungan ini gitu. Nah, ada beberapa di antara kamu yang sudah menikah ya, saya lihat di sini ya. Ini memang sudah terjadi perpisahan gitu ya. Kamu mengalami rasa trauma seperti takut nih bahwasanya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini nanti bakalan terpisahkan lagi oleh sosok ketiga ini nih gitu ya. Orang ketiga ini nih gitu. Kamu nggak mau pasangan kamu ini meninggalkan kamu lagi, atau sebaliknya gitu, malah kamu yang menghadirkan orang ketiga nih di hubungan kamu ini gitu. Nah, ketika ada perbaikan rekonsiliasi sebelumnya ini yang sudah kamu lakukan dengan pasangan kamu, ya kamu ingin semuanya kembali normal gitu ya. Kamu nggak ingin lagi lah hal-hal yang semacam itu. Kamu nggak ingin lagi menghadirkan orang ketiga di hubungan kamu ini, dan itu terlihat di bulan Agustus gitu ya. Oke, dan ya bila perjalanan energi kamu itu cepat gitu ya, kemungkinan sudah berjalan di bulan ini gitu ya. Oke. Untuk di September saya melihat ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kamu menjalani alur cerita hidup kamu itu ya lihat ke depan gitu ya. Kamu lebih membuka diri sekarang untuk menjalani kehidupan ke depan dengan pasangan kamu nih yang berenergi Scorpio, Cancer sama Pisces ini nih gitu. Kamu ingin kehidupan harmonis. Ada beberapa di antara kamu ini yang menjalin hubungan jarak jauh gitu ya, masih komunikasian, walaupun sepertinya ada rintangan-rintangan di sini, keinginan untuk ketemu satu sama lain, keinginan untuk ketemu dengan keluarga kedua belah pihak di sini saya lihat ya. Iya. Ada the lovers. Ya, ini cinta kamu nih gitu ya. Ada energi Gemini di sini juga ya. Ini cinta kamu Aries. Ya. Wow. Kamu cinta banget nih sama dia gitu. Kamu nggak bisa lepas dari dia. And the judgment. Iya. Ya, dan kamu di sini ya mengharapkan adanya lah kejujuran, kerjasama, keterbukaan di antara kalian. Jangan lagi ada rasa-rasa curiga gitu satu sama lain. Kamu dicurigain pasangan kamu, pasangan kamu curigain kamu ya, sementara kalian sudah punya keinginan untuk menikah nih gitu ya. Kamu ini saya lihat di kartu kamu memiliki keinginan ingin menikah gitu ya. Iya. Dan iya, rasa ketakutan di diri kamu itu nih, kamu takut kalau pasangan kamu itu akan mengkhianati kamu gitu. Yang saya lihat di sini ya. Kamu bayangin itu langsung, gimana kalau misalnya pisah sama dia? Aduh, sanggup nggak saya nggak sanggup sepertinya gitu. Ya kan?
Iya, kamu menginginkan adanya keterbukaan di hubungan ini, adanya komitmen gitu, kerjasama gitu ya. Ya terbuka lah, saya nggak mau dibohongi. Ya siapa sih yang mau dibohongi ya kan? Ada The Hangman, iya. Oke. Ya sepertinya kamu di sini harus membuka perspektif lah gitu ya satu sama lain. Baik kamu, karena ini energinya general ya, bisa vice versa gitu ya. Bila kamu merasa bahwa ini bukan kartu kamu, ya bisa jadi ini adalah pasangan kamu gitu ya. Kamu di sini mengharapkan sepertinya ada keterbukaan di sini ya. Ya keterbukaan, adanya keterbukaan di hubungan kalian gitu ya, karena hal-hal yang disembunyikan ini nih gitu, rahasia-rahasia di hubungan kalian ini nih yang merupakan hambatan-hambatan yang mengganggu kepercayaan kamu gitu ya. Iya, kepercayaan kamu, bukan kamu saja si Aries gitu, pasangan kamu pun sebenarnya merasakan hal yang sama gitu ya. Iya, seperti yang saya katakan tadi, kalian ini memiliki soul connection gitu. Ya, jiwa kalian itu terkoneksi. Kamu curiga sama dia, dia pun sebenarnya curiga sama kamu gitu. Iya. Oke. Dia menginginkan adanya keterbukaan, kejujuran dari kamu. Janganlah ada rahasia-rahasia lagi gitu ya dari kamu gitu. Dan ya, harapan-harapan dia sepertinya masih tertunda di September itu. Dia merasa bahwa harapan itu masih tertunda gitu ya. Pertemuan kalian ini, ya beberapa di antara kalian ini pertemuannya sepertinya ada yang tertunda ini ya. Ada yang berbeda lokasi nih gitu, di between words ya. Ada perbedaan agama nih, saya lihat perbedaan agama, perspektif kalian, pola pikir ya, cara memandang gitu ya. Komunikasi juga kadang nih nggak nyambung gitu ya kan, menimbulkan ini pusing kepala gitu ya kan, menimbulkan emosi gitu ya kan. Iya, menimbulkan emosi, kadang geram sendiri gitu kan, tapi ya ditahan-tahan dalam hati gitu, merasa sedikit kayaknya kurang cocok nih, gimana nih gitu, cuman saya udah jatuh cinta sama dia nih gitu ya. Ya, yang saya lihat sih di sini kebanyakan kalian, pasangan kalian ini nih yang terikat, merasa terikat banget nih dengan kalian ya. Ada the devil, iya. Rahasia-rahasia yang kamu miliki ini nih ya, membuat dia ini menjadi emosian kadang-kadang ya, saya lihat ya. Dia ngerasa emosian ya. Terus ada juga perbedaan suku, agama, kewarganegaraan nih, lokasi gitu, negara gitu ya. Ini yang mengakibatkan rasa frustasi tadi, hambatan tadi ya. Gimana ini? Kira-kira bakalan ada nggak peluang kalian bisa bersama gitu? Ada nggak peluang untuk bersatu gitu ya? Ya, namun kalau di September ini ya, saya belum melihat adanya pernikahan sih di sini gitu ya. Yang saya lihat pernikahan itu ada di Juli ini gitu. Juli ya, di Agustus kalian ngerasa curiga-curiga satu sama lain, dan di September sepertinya cinta ini semakin bertumbuh gitu ya. Walaupun masih ada hambatan gitu ya. Iya. Oke. Ya, walaupun tadinya ada ini rasa ketakutan berpisah gitu ya, ada beban, ada kendala, ada hambatan, ada tembok pemisah di antara kalian ini, ada rahasia ya, ada rahasia-rahasia yang tidak diketahui gitu ya, keinginan adanya keterbukaan, kejujuran gitu ya satu sama lain ya. Jangan buat curiga dong gitu ya kan, saya kan jadi nggak enak di sini gitu, perasaan saya nggak enak gitu ya. Ya, tapi di September ini saya merasa bahwa cinta kalian itu bertumbuh mekar gitu ya. Dan inilah cinta kamu yang sesungguhnya, saya lihat ya Aries. Ini cinta kamu yang sesungguhnya, sebenar-sebenarnya gitu ya. Iya,
Sepertinya kartu ini lebih ditujukan bagi kamu yang sudah punya pasangan ya, baik yang sudah menikah atau yang masih pacaran nih gitu ya. Kalau dia lagi berada di lokasi yang sama, di kota yang sama, sepertinya hambatannya berasal dari perbedaan agama, perbedaan suku gitu ya, perbedaan perspektif. Nah, kalau kalian yang pacaran jarak jauh nih, ya sudah otomatis lah perbedaan kewarganegaraan gitu ya. Hambatannya ya sudah otomatis ya, lockdown ya. Iya, harus bersabar lah di sini ya kan. Ada energi Leo di sini ya. Iya, dan juga ada string di sini. Aries diharapkan di sini untuk bersabar lah di dalam hubungan ini. Karena ini adalah cinta kamu yang sesungguhnya. Ya. Cinta kamu yang sebenarnya. Cinta kamu bertumbuh di sini ya. Bukan kamu saja sih saya lihat. Cinta dia juga bertumbuh sama kamu ya. Wow, indah sekali ini ya kartu Aries. Oke, tumben ya untuk love reading Aries itu berkembang menjadi lebih baik ke bulan-bulan ke depan ya saya lihat. Oke, ada 3 kartu saya ambil di sini ya untuk spiritual guidance kalian ya selama 3 bulan ini. Oke, ada the Chariot, determination and self control. Iya, harus adalah di sini yang namanya self control, pengendalian diri, jangan emosian, curigaan terlalu banyak gitu ya kan. Belum tentu apa yang kalian ada di pikiran kalian itu hal-hal negatif mengenai pasangan kalian gitu ya, atau bisa sebaliknya belum tentu ya apa yang kalian takutkan itu akan terjadi, atau apa yang kalian pikirkan hal-hal negatif mengenai pasangan kalian itu memang dilakukannya gitu ya. Oke, ya dari tadi ternyata nggak nampak. Oke, untuk hubungan kalian ini nih makin berkembang ya ke arah ke September, walaupun ada perbedaan, tapi cinta kalian di sini semakin bertumbuh, dan inilah cinta sejati kamu, cinta kamu yang sesungguhnya. Oke. Ada peace, release the past, there is a more enriching future coming, let go and let God. Iya, saya juga melihat di sini sih sepertinya kamu lebih berpasrah pada semesta, pada Tuhan ya. Ya, biarlah Tuhan yang menentukan kalau memang dia adalah jodohku gitu ya kan. Walaupun kami berbeda, tapi kalau kami jodoh akan dipersatukan oleh Tuhan. Iya, lepaskanlah hal-hal yang membuat kamu curiga mengenai pasangan kamu gitu ya. Iya, supaya semuanya bisa berjalan lancar seperti yang kamu harapkan gitu. Ada The Emperor, ya ini energi kamu Aries ya. Iya, ada stabilitas, efisiensi. Stabilitas itu di emosi kamu ya, perlu dijaga stabilitas di emosi ya. Ya, bisa menghandle situasi bentuk apapun situasinya itu ya, bisa kamu handle gitu. Ya, buatlah rencana-rencana kamu ke depannya untuk hubungan asmara kamu ini nih gitu. Ke depannya ini mau dibawa kemana gitu ya kan, nggak mau pacaran aja kan gitu. Ya nggak mungkin dong iseng-iseng doang gitu ya kan, udah tahu ini perbedaan gitu, ada perbedaan di sini gitu ya. Ya, kalau memang kamu ngerasa dari awal bahwa keluarga nggak akan menyetujui gitu ya kan, udah ini udah valid, nggak bisa gitu ya kan, coba kamu pikirkan lagi ulang. Tapi kalau kamu merasa bahwa pasangan kamu ini nih bisa diajak kerja sama gitu ya, ya dia ini bisa ngikut kamu atau kamu bisa ngikut dia gitu, ngikut perspektifnya dia gitu, atau ya sebaliknya gitu ya, dan ya bisa saling berterima satu sama lain gitu. Kenapa enggak gitu ya kan, dijadikan saja gitu. Karena saya melihat di sini ya kamu cinta banget juga sama dia ya, nggak bisa terlepas dari ini adalah cinta sejati, cinta kamu yang sesungguhnya ya. Iya, itu saja buat kamu yang berzodiak Aries. Semoga untuk ramalan asmara ini untuk bulan Juli, Agustus, September bermanfaat buat kalian
Ya, bila kalian merasa ini resonate buat kalian, jangan lupa di like dan di subscribe ya buat kamu yang baru hadir di channel saya. Dan ditunggu untuk reading-reading kamu yang selanjutnya. Ya, jangan bosan-bosan ya untuk hadir ke channel saya ya. Dan ya, bila kamu merasa bahwa ini tidak resonate, ya boleh diabaikan. Ambil sisi positifnya saja karena energi di sini bersifat general. Terima kasih buat Aries. Sampai jumpa.